Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, ya, para dosen, para pengelola program studi, yayasan, perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang berbahagia, saya banggakan, salam pendidikan. Ya, bagaimana pendidikan kita terus bisa lebih memiliki daya saing yang tinggi pada dunia internasional. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya sangat senang mendapatkan kesempatan untuk berbagi siang hari ini bersama Prof. Joko. Ya, saya mungkin akan membicarakan yang sifatnya umum dan best practice, beberapa unsur-unsur atau butir-butir kriteria di dalam penilaian akreditasi yang saya kira akan memberi inspirasi Bapak Ibu semua, ya, pengelola prodi, para pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk lebih menyiapkan menuju akreditasi unggul. Saya mau izin untuk share screen. Mohon maaf, masih mencari filenya. Apakah sudah bisa terlihat? Cek. Terlihat, Bapak. Baik, terima kasih. Strategi memperoleh akreditasi prodi unggul. Ini saya iming-imingi sertifikatnya. Jadi sertifikat unggul itu seperti ini. Ya, ini adalah salah satu prodi yang mendapatkan sertifikasi unggul. Ya, ini mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu semuanya untuk menuju akreditasi unggul di prodi masing-masing. Ya, baik. Saya kira sejenak kita lihat fungsi dan tujuan akreditasi. Yang pertama adalah perlindungan kepada masyarakat luas. Tujuan pertama dari proses akreditasi, ya, adalah memberi perlindungan kepada masyarakat. Dengan akreditasi, masyarakat bisa mendapatkan tempat pendidikan terbaik yang memenuhi standar, sehingga memperoleh kualitas pendidikan yang bagus, yang baik. Masyarakat akan terbantu untuk membandingkan satu prodi dengan prodi yang lain di antara perguruan tinggi maupun juga antar perguruan tinggi. Kemudian memilih prodi di satu perguruan tinggi yang dirasa paling baik dan paling nilai akreditasi yang didapatkan. Yang kedua adalah mengendalikan mutu pendidikan. Melalui akreditasi, pemerintah dapat mengendalikan mutu pendidikan. Melalui LAM yang kita sudah punya, ada LAM pendidikan, ada LAM sains, ada LAM kesehatan, ya, dan LAM yang lain.
dapat dipastikan mutu pendidikan di Indonesia sudah terjamin dengan melakukan penilaian terhadap seluruh program studi yang ada di perguruan tinggi, ya, baik negeri maupun swasta. Perguruan tinggi akan terdorong untuk selalu meningkatkan kualitas diri sehingga memenuhi semua standar penilaian yang ada di LAM. Dalam hal ini kita adalah LAMDIK. Yang ketiga adalah mengembangkan mutu pendidikan. Akreditasi akan mendorong perguruan tinggi, program studi terutama, untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Selama proses penilaian, maka pihak program studi perguruan tinggi akan mengetahui kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya, sehingga akan berusaha untuk melakukan perbaikan dan tidak hanya untuk memenuhi standar penilaian akreditasi, namun juga menjadi lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, LAMDIK ya, yang mengakreditasi program studi kependidikan memiliki ciri khusus adalah ciri kependidikan yang membedakan dengan akreditasi ketika BAN-PT. Sehingga LAMDIK itu lebih memiliki ciri kependidikan. Itu antara lain kurikulumnya, itu juga menggambarkan kurikulum pendidikan, kemudian pelaksanaan pembelajaran, lalu assessment for learning, kemudian micro teaching, lalu magang kependidikan, kemudian pelibatan guru-guru mitra sebagai tenaga ahli. Jadi ini 6 ciri utama di dalam LAMDIK ya, yang merupakan pembeda ketika kita berada di BAN-PT. Ya. Selanjutnya, kalau di BAN-PT yang lalu ya, ada 7 standar ya, dan yang terakhir sudah 9 ya, di menjadi bagian yang ada di bagian kiri ya. Kalau LAMDIK ini satu dokumen yang terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif ya. Nah, komposisi evaluasi diri untuk program sarjana itu ada 85 butir. Ini berbeda ketika program S2 dan program S3 ya. Untuk program sarjana, karena sebagian besar program sarjana ya, ini untuk profil UPPS ada 9 butir, bobot 10%. Kemudian kriteria yang terkait dengan program studi ada 73 butir, bobot 85%. Kemudian yang C ini ada analisis permasalahan dan pengembangan, ada 3 butir, bobotnya 5%. Ya. Nah, profil UPPS itu terdiri mulai dari identitas, kemudian visi, misi, tujuan dan sasaran, lalu dosen, mahasiswa, keuangan, sarana prasarana, kerjasama, SPMI, unggulan dan posisi daya saing. Ya. Kriteria yang menggambarkan bagaimana perolehan di setiap butir ya, itu tergambar di seperti tabel ini ya. Jadi ada 9 ya. Pertama adalah visi, misi, tujuan dan strategi. Ini ada 5 butir ya. Kemudian 2 tata pamong, tata kelola dan kerjasama dan 6 butir. Ini bagian dari manajemen ya. Total ada 11 butir. Kemudian input itu ada mahasiswa 4 butir, sumber daya manusia 14, keuangan, sarana dan prasarana ada 7. Jadi ini bagian dari input, ini 25 butir, persentasinya 15,5%. Kemudian untuk proses meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, atau yang kita kenal dengan Tridharma, ada 23 butir, persentasenya ada 29%. Kemudian keluaran atau luaran dan capaian Tridharma, ini 14 butir, ini termasuk golongan output, ya, 33%. Sehingga paling tinggi sebenarnya ada di luaran bobotnya. Ya. Nah, kemudian ini 3 butir yang bagian evaluasi dan pengembangan. Ini mengevaluasi
ya, apa yang sudah ada, lalu bagaimana pemecahannya, kemudian nanti bagaimana pengembangannya. 3 butir itu saling terkait, terutama mendasarkan pada hasil evaluasi. Ya. Nah, LED yang nanti Prof. Joko akan secara khusus menjelaskan, ya, ini data kuantitatifnya, ini jumlahnya 56%, lalu kualitatif itu jumlahnya 40%. Nanti secara detail Prof. Joko akan menyampaikan. Ya. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu, karena topik seminar hari ini adalah menuju akreditasi unggul, maka dari kriteria-kriteria yang ada, kemudian skornya, ya, itu kalau unggul maka minimal harus mencapai 361. Jadi minimal 361. Ya, kalau kurang dari 361 itu jenjangnya 301 sampai 360 ya, itu baik sekali. Ya, kemudian kalau 200 sampai 300 itu baik. Nah, kalau kurang 200 itu tidak terakreditasi. Nah, sesuai dengan tema hari ini, akreditasi unggul, saya kira bagaimana kita semua, Bapak Ibu semuanya, bagaimana program studi bisa mencapai minimal 361. Ya, tentu ada strateginya. Ya, nah, strategi ini saya kira yang kita diskusikan siang hari ini, ya, sehingga Bapak Ibu dimanapun berada, ya, itu bisa menyiapkan program studinya menuju program studi yang terakreditasi unggul. Nah, strateginya adalah ini, Bapak dan Ibu, ini matrik penilaian yang itu bisa kita dapatkan dari buku 4, panduan dan matrik penilaian. Nah, dari sana itu mulai dari UPPS, ya, dan pengembangan tadi, itu ada pedoman-pedoman atau kriterianya penilaiannya. Ya, ini saya cuplikkan satu halaman saja. Ini bagian dari UPPS. Ya, misalnya untuk indikator UPPS memiliki visi, misi, tujuan dan strategi yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi perguruan tinggi, jelas, visioner, dan realistik sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinya. Nah, unggul itu tentu 4 nilainya ya. Nah, bagaimana supaya mendapatkan 4? Ya, maka visi, misi, tujuan, strategi UPPS itu harus memiliki 4 kriteria, yaitu sangat sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi perguruan tinggi, sangat jelas, sangat visioner, dan sangat realistik. Nah, kalau tidak mencapai 4 kriteria ini, nanti akan mendapatkan 3. Ya. Nah, 3 itu indikatornya atau kriterianya itu adalah sangat sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi perguruan tinggi, sangat jelas, visioner, dan realistik. Nah, kalau tidak mencapai akan mendapatkan nilai 2. Ya, kalau tidak mencapai lagi akan mendapatkan nilai 1. Nah, unggul ya, itu mestinya mendekati nilai 4. Ya, syukur bisa 4 bulat. Nah, kriteria-kriteria yang ada di 4, ya, ini harus menjadi landasan. Sehingga program studi yang diusulkan di akreditasi itu akan mendapatkan nilai unggul. Jadi bagaimana caranya, ya, Bapak Ibu semuanya, prodi-prodi yang ada di perguruan tinggi, itu diusahakan memiliki kriteria supaya mendapatkan skor 4. Nah, ini ada salah satu contoh saja. Dan Bapak Ibu saya kira bisa mendownload ya buku 4 ya yang ada di Lamdik untuk dipelajari karena mengatur semua butir ya, semua butir mulai UPPS, kemudian program studi sampai pada evaluasi dan pengembangan. Sebagai contoh yang kedua adalah UPPS memiliki dosen tetap dengan rasio dosen mahasiswa yang memadai. Nah, skor 4 itu jika UPPS memiliki rasio DTPS, dosen tetap program studi, berbanding mahasiswa, itu 110 sampai 130. Ya, jadi ini kriteria untuk mendapatkan nilai 4. Nah, kalau 131 sampai 140, nilai 3,
kemudian 141, 150 nilai 2, lalu lebih dari 150 atau kurang dari 110 itu nilainya 1. Ya, kemudian mahasiswa IP misalnya. Ya. Ini mahasiswa reguler yang dilihat ya. Mahasiswa di UPPS itu adalah penyelenggara program studi. Kalau pasca sarjana ya bisa program pasca sarjana. Kalau berada di fakultas berarti fakultas. Jadi kalau prodi itu ada di fakultas, berarti UPPS-nya adalah fakultas. Nilai 4 jika memiliki rata IP 3,01 sampai 4. Kemudian memiliki rata masa studi kurang dari 5. Nah, jika tidak, maka hanya akan dapat skor 3, 2, dan 1. Ya. Demikian contoh bagaimana Bapak Ibu untuk mendapatkan skor tertinggi. Nah, setiap elemen atau butir itu ada indikator-indikatornya ya, yang ada di buku pedoman dan matrik penilaian. Saya persilakan Bapak Ibu bisa mendownload buku 4. Nah, kalau kita ingin unggul, ya, maka kita harus berusaha mendapatkan skor 4, ya, atau setidaknya mendekati 4, ya, sehingga ketika dijumlah, maka skor itu akan berjumlah untuk unggul minimal 361. Jadi kalau kurang 361, ya bisa baik sekali, baik, atau bahkan tidak terakreditasi. Hingga strategi untuk unggul, saya kira bagaimana kita mewujudkan ya, indikator-indikator ini dalam kriteria skor 4. Jadi strateginya itu Bapak Ibu. Dan untuk ke sini, saya kira tidak bisa secara mendadak kita bisa menyiapkan, karena itu perlu waktu. Menurut saya paling tidak waktu 2 tahun itu cukuplah untuk menyiapkan, ya, sehingga bagaimana dosennya, bagaimana mahasiswanya, ya, bagaimana kegiatan Tridharma itu bisa kita siapkan. Kalau lebih baik ya 3 atau 4 tahun itu lebih baik karena kita akan lebih siap dalam menyiapkan. Tapi merta secara mendadak, ya, karena itu basisnya adalah data memiliki dan tidak bisa serta merta kita secara mendadak ya untuk menuju indikator-indikator yang berskor 4. Jadi ini perlu persiapan yang matang ya 4-3 tahun sebelumnya ya hingga kita bisa mencapai skor 4. Baik Bapak dan Ibu, nah, saya ingin menyampaikan beberapa kelemahan yang sering muncul. Jadi skornya itu tidak maksimal. Jadi seharusnya 4 tapi hanya mendapatkan 3, mendapatkan 2, mendapatkan 1 gitu. Ini beberapa poin yang tidak maksimal 4 ya sehingga tidak mendapatkan unggul. Jadi pertama misalnya ini untuk UPPS. UPPS itu ada 9 butir. Nah, ini kebiasaan yang tidak bisa maksimal karena LED-nya tidak memenuhi indikator-indikator yang ada di penilaian sehingga tidak mendapatkan skor 4. Biasanya adalah visi, misi, tujuan, dan sasaran UPPS. Ya, biasanya tidak mengacu pada visi, misi, tujuan perguruan tinggi atau rumusannya tidak operasional, ya, tidak jelas, tidak visioner, ya, kemudian juga tidak realistik, sehingga tidak mendapatkan skor 4. Kemudian rasio dosen mahasiswa, ini juga kadang-kadang dosennya sedikit, mahasiswanya banyak, sehingga tidak memenuhi rasio yang dipersyaratkan. Sehingga ini harus jauh sebelumnya kan, 4-3 tahun sebelumnya disiapkan supaya dosen yang mengajar di program studi itu memiliki rasio yang baik. Kemudian yang ketiga adalah dana Tridharma. Nah, dana Tridharma itu juga terkadang tidak memenuhi. Jadi tidak memenuhi yang dipersyaratkan di dalam indikator. Ya, sehingga tidak mendapatkan nilai secara maksimal. Kemudian unggulan Tridharma perguruan tinggi. Itu juga demikian. Jadi tidak ada unggulan-unggulan di prodi itu, ya misalnya pencapaian pendidikan, pencapaian penelitian,
pencapaian publikasi, ya, seperti Scopus, ya, kemudian juga unggulan-unggulan yang lain, ya, yang bisa kita unggulkan di prodi itu. Ini kadang-kadang tidak maksimal atau bahkan tidak memiliki atau biasa-biasa saja. Ya, karena itu kita perlu memikirkan unggulan di bidang tridharma perguruan tinggi. Ya. Ini UPPS, kemudian beberapa program studi ini yang juga kadang-kadang kurang maksimal. Ya, pertama visi, misi, tujuan dan strategi prodi. Nah, PMTS prodi itu kan visi keilmuan. Ya. Nah, biasanya visi keilmuan itu tidak menggambarkan keilmuannya, atau visi keilmuannya itu visi kelembagaan. Padahal kan harus berbeda antara visi UPPS dan visi prodi. Kalau visi prodi itu kan keilmuan. Kalau kelembagaan itu misalnya menjadi lembaga yang unggul. Nah, kalau program studi adalah mengembangkan titik-titik yang unggul, ya, atau memiliki ciri titik-titik, ya, untuk fokus pada pengembangan prodinya. Ya. Demikian juga pemahaman visi misi, ya, tujuan dan sasaran itu juga kurang dipahami oleh dosen, oleh mahasiswa, oleh tendik, ya, atau sivitas akademika. Sehingga ini perlu juga sosialisasi visi misi itu lewat berbagai cara, ya, baik mungkin melalui rapat, melalui media sosial, ya, melalui web dan berbagai media yang bisa kita sosialisasikan, termasuk mungkin studium general, ya, sarasean dan lainnya. Kemudian tata pamong juga kadang-kadang tidak maksimal, kadang-kadang tata pamong. Ya, tata pamong itu pada poin 16, ya, di mana tata pamong itu ada 3 bagian, ya, yaitu struktur organisasi yang jelas, ya, kemudian tupoksi personalia juga jelas, ya, kemudian pilar-pilarnya ada 5 pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Itu terpenuhi. Tata kelola juga demikian, ya, itu juga menggambarkan tata kelola yang baik yang tercermin dalam 9 ciri, ya, atau aspek, ya, misalnya perencanaan, pengorganisasian, pemilihan dan penempatan personil, pelaksanaan, pemantauan, ya, sampai pada yang 9 adalah pengembangan sebagai wujud tindak lanjut. Ya. Lalu kerjasama juga terkadang tidak optimal. Kerjasama itu kan unsurnya ada 3, ya, ada MOU, ada MOA, kemudian ada PIP. Ya, ini juga ada kriteria, ya, atau indikator yang disyaratkan di dalam pedoman di LED, ya, bahwa kerjasama itu ini harus memiliki dokumen kerjasama dengan mitra dalam bidang tridharma perguruan tinggi, kemudian melaksanakan kerjasama, lalu mengevaluasi kerjasama secara berkala, kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. Nah, kadang-kadang indikator-indikator itu tidak terpenuhi semuanya. Dan itu untuk unggul, ya, kita harus mengikuti sebagaimana yang dipersyaratkan pada indikator itu. Kemudian gugus mutu prodi dan siklus PPEPP itu terkadang tidak dilaksanakan sepenuhnya. Ya, karena itu ini ada 5 kriteria, ya, yang dipersyaratkan untuk mendapatkan nilai unggul, nilai 4. Nah, lalu kualitas input. Nah, kualitas input itu juga banyak yang tidak maksimal nilainya, tidak mencapai 4, ya, karena tidak memenuhi persyaratan yang ada di indikator. Jadi untuk mendapatkan nilai 4, ini jumlah mahasiswa yang diterima itu antara lebih besar dari 10% sampai dengan kurang dari atau sama dengan 50% dari jumlah pendaftar. Nah, ini biasanya juga apakah dipengaruhi oleh pandemi, turunnya mahasiswa, ataukah memang kalah bersaing dengan prodi yang lain. Nah, saya kira perguruan tinggi perlu mengevaluasi. Ya. Kemudian daya tarik dan animo perguruan tinggi. Nah, ini dalam 3 tahun terakhir jumlah animo calon mahasiswa
yang mendaftar di program studi itu meningkat, ya, atau secara konsisten lebih atau sama dengan 50% dari daya tampung. Ini juga kadang tidak bisa memenuhi kriteria ini. Ya. Kemudian DTPS, ya, ini ada butirnya banyak itu, mulai butir 26 sampai butir 34, ya. Mulai bagaimana kualifikasi akademik DTPS, ya, lulusan dosen yang S3, kemudian dosen yang S2, nah, doktor di mana minimal 2. Nah, itu kriteria-kriteria itu belum terpenuhi. Karena itu perlu persiapan lebih panjang kalau ini. Jadi tidak bisa secara mendadak, ya. Ya, kemudian jabatan akademik DTPS. Nah, berapa guru besar, berapa lektor kepala, berapa lektor. Nah, ini terkadang tidak bisa memenuhi di dalam indikator sehingga tidak mencapai nilai 4, ya. Kemudian sertifikasi pendidik juga, ya, kadang belum semuanya. Lalu rasio DTPS dengan mahasiswa, ya, itu juga kalau tadi itu UPPS maka ini adalah program studi, ya. Kemudian beban kerja dosen, ya, itu juga kadang terlalu tinggi, yang lebih banyak itu terlalu tinggi, ya. Mestinya yang ideal adalah 13 sampai 14 SKS. Ya, kemudian nomor 31 kehadiran DTPS yang dibuktikan oleh apakah presensi, kalau itu LMS apakah data-data yang ada di situ. Nah, itu terkadang juga tidak terdokumen secara baik. Ya, kemudian DTPS menjadi bimbing tugas akhir. Ya, ini juga karena dosennya kurang, ya kadang-kadang berlebihan. Ya, ini kaitannya dengan rasio kan, ya. Kemudian 33, ya, prestasi DTPS, ya, terutama adalah prestasi yang diakui oleh pihak lain, ya. Kemudian pengembangan tendik itu juga terkadang tidak tidak tertata atau tidak terprogram dengan baik. Kemudian biaya operasional, ya, ini mulai dari biaya pendidikan, biaya operasional penelitian, biaya operasional PKM, biaya operasional publikasi. Nah, itu terkadang kurang dari yang dipersyaratkan di dalam indikator dan kriteria. Ya. Kemudian riset group, ya, pada poin atau butir 63 itu juga biasanya juga kurang tertata, kurang jelas, gitu, sehingga tidak mendapatkan nilai maksimal. Ya. Kemudian produktivitas penelitian. Nah, produktivitas penelitian itu sangat sangat banyak beberapa prodi itu yang belum memenuhi. Ya, ini kaitannya juga mungkin penyediaan dana operasional penelitian juga. Ya. Kemudian pelibatan mahasiswa dalam penelitian itu juga minim, ya, sehingga kurang memenuhi persyaratan yang ada pada indikator. Kemudian berikutnya adalah produktivitas PKM, itu juga begitu, ya, kadang tidak memenuhi dengan persyaratan minimal, ya. Kemudian pelibatan mahasiswa juga begitu di dalam PKM, ya, kurang maksimal. Lalu prestasi mahasiswa pada poin 71, nah, ini prestasi akademik dan non akademik tingkat internasional, nasional dan wilayah atau lokal, itu juga kurang dari kriteria yang dipersyaratkan. Kemudian masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan, poin 76, itu juga kadang terlalu panjang. Ya, idealnya kan 3 bulan atau 6 bulan, ya, ini ideal untuk masa tunggu. Ya, kemudian publikasi hasil penelitian dan PKM, DTPS, dosen tetap program studi dan mahasiswa, itu juga minim, jadi kurang memenuhi yang dipersyaratkan. Sitasi. Nah, sitasi itu hampir-hampir dihadapi oleh perguruan tinggi itu belum optimal. Ya, karena itu saya kira perlu persiapan yang cukup waktu untuk menghasilkan karya-karya sehingga bisa disitasi oleh pihak lain. Lalu produk yang diadopsi masyarakat itu juga terkadang minim. Ya, sehingga perlunya produk-produk perguruan tinggi itu bisa
diterapkan oleh masyarakat. Ya. Lalu yang terakhir, evaluasi kinerja, itu poin 83, 84, dan 85. Jadi evaluasi, kemudian pemecahan masalah, lalu pengembangan. Nah, ini mestinya mendasarkan pada evaluasi. Ini antara lain, jadi butir-butir yang terkadang tidak bisa maksimal nilai 4. Nah, Prof. Joko punya strategi saya kira untuk menyusun adopsi, untuk menyusun LED, supaya memenuhi indikator yang dipersyaratkan di dalam LED yang nanti sesuai dengan pedoman penilaian yang ada. Ya. Bapak Ibu, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, untuk menuju akreditasi unggul, ya, kita berusaha indikator-indikator itu mencapai skor 4. Ya, dengan demikian, usaha kegiatan-kegiatan mulai dari UPPS sampai program studi, ya, dan evaluasi pengembangan itu bagaimana kita upayakan supaya memenuhi indikator-indikator yang dipersyaratkan di dalam LED. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu untuk berusaha bagaimana program studi Bapak Ibu mendapatkan akreditasi yang unggul. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.